ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wa bil iman wa nikmatil islam wal ihsan wa nikmatil ijadi wal imdad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya tak pernah kita rasakan bahwa kenikmatan al-ijad wal imdad adalah kenikmatan yang luar biasa. Ini yang jarang kita rasain, diabaikan aja. Ijad, nikmat adanya kita di muka bumi ini. Tak ada, kita nongol jadi laki jadi perempuan, masih kita belangsa, masih kita senang, apapun itu kembali kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan al-imdad, kata Imam Al-Afdal As-Sakandari, itu nikmatul imdad adalah nikmat pertolongan. Allah tolong kepada kita. Kita lahir dalam keadaan Islam, kita lahir dalam keadaan percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini suatu pertolongan patut kita syukuri dengan sebesar-besar mungkin. Tentunya kembali kepada diri kita semua, bahwa semua nikmat tersebut adalah yang patut kita kalau bahasa dipatri, adalah nikmat rasa ada dalam hati kita, itu yang harus ada. Jadi rasa malu kalau kita Allah kasih sehat, kita lupa kepada Allah. Nikmat rasa kalau Allah kasih kita panjang umur, kita lalai dalam ibadah kepada Allah. Jadi ingatnya kagak amat-amatan, ingat kalau lagi di musola, ingat kalau lagi di masjid sembahyang Jumat, ingat kalau lagi di majelis ilmu. Maka oleh karenanya inilah perlu kita ketahui, kuatkan nikmat rasa dalam diri kita yang senantiasa itu adalah bumbu dalam kenikmatan yang besar yang harus kita bawa sampai mati. Di rasa kita itu bahwa dalam hati ya selalu ingat kepada Allah, bahwa malu kalau setiap langkah kita lupa sama Allah, karena Allah kasih nikmat sehat, Allah kasih nikmat panjang umur, Allah kasih nikmat punya rezeki, kan begitu. Maka oleh karenanya inilah nikmatan yang besar yang terkadang kita lupa dan lalai. Nikmat adanya kita di bumi, nikmat pertolongan yang Allah kasih kepada kita. Salawat dan salam selalu kita sampaikan dalam hati kita, rasa cinta kita, mahabbah kita, berucapnya kita dalam sallallahu ala sayyidina Muhammad yang merupakan cinta dalam bersolawat, yang mudah-mudahan kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatul husna di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagaimana biasa seluruh buka kitab ini senantiasa menjadi kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang terkandung di dalam senantiasa kita mendapatkan barokah rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diridhoi dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada roh syahid tarik dimakan awal al-Qur'ani wa syai'un mansur ibnu hadat al-asqalani wa ilahi yang musyrikin wa musyrikin lagi musyrikin musyrikin semua rabbal alamin wa jami'il musyrikin awliya al-ladina fi Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu wal isrun, dauh yang ke-25. Sampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat beliau menyampaikan hadisnya, qala man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersolawat kepada Nabi marrotan sekali aja, marrotan wahidatan sallallahu alaihi asro, maka Allah maka Allah bersolawat memberikan rahmat itu 10 kali. Kita bersolawat sekali, Allah kasih rahmat 10 kali. Kalau 10 kita sholawat berarti 100. Wah, itu hitungan pahala banyak banget itu. Iya, kalau yang nyari pahala mau usah sembahyang udah banyak banget. Wah, kok selawatin mulai berarti mabok. Oh, ngelawatin gini ya. Habis ini gue selawat lagi. Iya, mikirnya ke situ. Waman sallallahu, barang siapa yang mencela sallallahu alaihi wasallam Nabi, mencela Nabi marrotan sekali pun sama, sallallahu alaihi asra marrotan, Allah pun akan mencela orang tersebut karena dia mencela baginda Rasul, enggak demen dengan sholawat, enggak demen dengan peringatan maulid Nabi. Nah, ini pas banget ya. Ini artinya ini kita masuk untuk memasuki rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Nah, bukan pada bulan Rabiul Awal doang, selanjutnya dan seterusnya sampai mati kita cinta kepada baginda Rasul. Besok bulan Agustus jatuh 1 Rabiul Awal tanggal 14 Agustus ya. Kalau 12 Rabiul Awal kurang lebih tanggal 25 Agustus. Ini udah momen-momen yang paling meriah. Wah, 17 Agustus rame, panggung tiap RT ya ya. Udah persiapan ini. Maka ada panggung. Iya, maka jangan sampai kalah maulidnya sepi, panggungnya rame. Iya, ada panggung buat dangdutnya. Kalau manggil dangdut saya aja teh jadi aneh. Iya. Jangan sampai kalah berat sebelah dengan kecintaan kita kepada baginda Rasul dalam bersolawat. Jadi luar biasa rahasia solawat itu. Karena yang orang yang bersolawat kepada baginda Rasul sudah barang tentu dia cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersolawat kepada Rasul dengan seikhlas mungkin, dia tak peduli misalnya, peduli apa namanya, kalau hurufnya. Yang ada satu kisah tuh di satu kitab, jadi itu laki-laki memang dapat ilmunya dari gurunya suruh baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah setiap kali begitu wiridannya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang nelayan, tiba-tiba ada para orang alim, orang pintar yang mau berkunjung ke pulau seberang. Nanya sama laki-laki, sambil mengucap tuh, Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf, wahai orang tua, mana perahu yang disewakan? Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, itu yang sebelah situ. Jadi dengerin orang alim, orang pintar tuh. Ada orang pintar yang kita hati-hati salah itu bacanya. Yang ahli bahasa. Karena kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammadin itu salah. Allahumma sholli ala Muhammadin fi'il amr, sholli perintah. Salawatlah kamu kepada kalau sholli apa itu artinya? Nah, udah tegur tuh yang satu. Tegur sama yang ahli nahu. Wahai syekh, wahai orang tua, syekh itu kan kalau di Arab itu kan orang tua. Wahai syekh, mohon maaf syekh,
mau lempengin dikit. Apa? Itu bacaannya dari mana? Oh, saya baca dari guru saya, dengar dulu begini. Oh, ini saya lempengin aja nih. Itu kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahu namanya, itu kalau salah kalimat maka akan salah arti. Oh gitu. Iya. Yang benar gimana? Yang benar Allahumma sholli, bukan solu. Oh iya. Udah saya berangkat dulu. Begitu naik perahu. Dia termenung lagi. Ya, sudah sekian lama saya kerja ini bertahun-tahun. Kayaknya Allah agak terima ini. Hanya Allah nanti bakalan marah ini. Ya, bacanya apa tadi? Ya, lupa hati-hati. Solu apa soli ya? Wah, dikejar tuh orang alim, orang pintar yang mau ke seberang, yang udah naik perahu, yang udah rada jauh dikit, dikejar tuh, dikejar tuh. Nggak terasa itu dia kayak berjalan di atas daratan. Ya, setelah dideketin, dah itu heran, kenapa lari? Dia berjalan tanah air. Wah, saya tunggu sebentar, tadi saya lupa apa bacaannya tadi yang benar. Saya lupa ini soli apa solu. Itu yang orang alim udah dah kok. Kalau bahasa kita udah dah kok. Terserah dah mau soli kayak udah dah. Pokoknya udah terserah mau aja dah. Oh ya udah dah. Saking apanya? Saking dia baca nggak peduli itu salah maupun benar, karena dari hati yang paling ikhlas, dari hati yang bersih, tidak ada niat apapun. Allah beri rahmat, Allah beri makunah namanya, Allah beri pertolongan. Kalau Nabi mau hijab bisa jalan di atas air, itu luar biasa karena berangkat dari ikhlas. Makanya kita kan banyak dapat ilmu dari guru-guru, dari para habaib. Dengan bersolawat kalian 1000 kali mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Dengan solawat kamilah, dengan baca 1000 dalam setiap harinya akan mendapatkan rezeki yang sangat besar. Jadi dengan niat kita tidak ikhlas mengharapkan sesuatu, jadi seakan-akan menjual solawat dengan dunia. Wah, niatnya udah beda, jadi lama itu dapatnya. Iya, jadi seakan-akan sangat murah. Kita mendapatkan dunia, mendapatkan keinginan yang besar cuma dengan bacaan sholawat. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar itu ya jika kita baca sholawat tidak berharap apapun. Itulah yang Allah kasih, yang Allah beri, yang sangat tidak diduga-duga. Ya maka oleh karenanya apapun itu amalan bacaan kita karena Allah lillahi ta'ala, kita rajin baca Allah itu akan menjadi satu kekuatan besar. Allah akan menolong kemana kita dan dimanapun kita berada. Allah akan jaga. Sholawat pun sama. Kenapa? Ya karena bacaan sholawat yang memang dianjurkan dan ada perintahnya. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat aja bersolawat, Allah aja bersolawat, masa kita kagak mau? Apalagi solawat akan mendapatkan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat. Lalu siapa yang kagak dapat pertolongan? Ini kita di sini orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dia dapatin syafaat. Maka dalam kitab Jawahirul Kalamnya itu ada pertanyaan, Iman yasfa'u man udina lahu bisafa'atin. Siapa sih orang yang mendapatkan syafaat, yang diizinin oleh Allah untuk disafaatin oleh Rasulullah? Maka jawabannya adalah yasfa'una, mereka yang dapat syafaat atas izin Allah dan Rasulullah adalah ala ba'dil mu'minina al-hashir, pada sebagian orang mukmin yang banyak maksiat. Kita kan termasuk orang mukmin yang masih demen maksiat, itu akan dapat syafaat. Cuma nanti izinnya itu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Allah, jangan Muhammad, dia mah memang pernah syafaat
tapi dia kebanyakan ngebelakangnya sama saya, kebanyakan diodornya, kebanyakan bahasanya ingkarnya kepada Allah. Ya, dia masalah syafaat, kalau lagi masuk bulan Maulid doang sholawatnya. Nah ini yang kayak begini. Kalau kata Allah kagak, kalau kata Allah jangan, ya udah jangan. Akhirnya nggak dapat syafaat. Iya, ditempelin dulu sama malaikat yang belakang, belum baru ya kan diangkat tuh. Diangkat tuh setelah bersih dari segala dosanya baru diangkat dimasukin ke dalam surga. Ada tandanya, bekas hitam di jidatnya, bekas dihubungi nama malaikat. Nah kalau orang yang dapat syafaat bagaimana? Al-mu'min al-asid, dia beriman kepada Allah, dia bersolawat walaupun sekali dalam hidupnya, tapi dia selalu ibadah kepada Allah. Dia tidak berharap lain sebagainya, pokoknya ibadah. Kadang dia berbuat dosa, kadang dia melanggar di hadapan Allah, kadang dia maksiat di hadapan Allah, tapi selalu diingetin, selalu mengingat dirinya kepada Allah, selalu kumpul di majelis ilmu, selalu kumpul di masjid, selalu berbuat baik. Nah, ini yang kayak begini ada kemungkinan Allahu ya'danu alaihi, Allah bakal mengizinin kepada Nabi Muhammad bakalan dapat syafaat. Nah kalau yang bahasanya dia syafaat di dunia cuma di waktu tertentu doang, selebihnya dia wah bahasanya dosa mulu dah di hadapan Allah dah, nggak pernah masuk masjid, nggak pernah ada di majlis ilmu. Yang kayak begini ini masih dalam pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah udah ngizinin Nabi Muhammad, makanya dibahasakan di situ kan yasma'una man udina di ba'din itu maknanya sebagian, enggak semuanya. Bagian orang mukmin yang maksiat itu ya maksiat itu ya banyak dosa-dosa kita lalai dalam ibadah sholat, tapi sembahyang terjohor, sembahyang termaghrib, besoknya lagi asar hilang, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat, johor hilang lagi, terus itu kan maksiat namanya. Ya, tapi selalu kita bersolawat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini status hamba yang seperti ini ada kemungkinan Allah kasih izin kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat. Tapi kalau yang setiap harinya plong bablas pisang ada sembahyang, ya kan, kalau tumbuh dalam majlis ilmu, walaupun dia pernah syafaat, walaupun dia pernah bersolawat, ya belum tentu juga Allah ngasih izin. Ya, karena bahasa seperti itu ulama karang, ulama tulis yasma'una fi ba'dil mu'minina al-asin, sebagian doang, sebagian lagi kemana? Jadi masukin dulu ke dalam neraka, kan begitu. Makanya Nabi ada juga mengucapkan kullu ummati yadkhulunal jannah. Benar. Ya cuman kan sebagian juga, sebagian yang mendapatkan syafaat, sebagian juga yang dimasukkan ke dalam neraka. Ya cuma kan diangkat. Ya, setelah habis dibubuhin babak belur, angus, ya, kan beradanya baru diangkat ditenteng sama malaikat Ridwan, dimasukkan ke dalam surga. Cuma orang udah lama berputar dia belum nongol ke dalam surga. Nah kemana aja belum nongol, dia ini mampir dulu ke neraka. Jadi ada bekasnya. Itulah perjalanan dalam keyakinan kita terhadap agama kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas risalah yang disampaikan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai yang namanya syafaat. Jadi kita mendapatkan syafaat dengan bersolawat, kita tidak terlentang-lentang itu aja. Wah dengan bersolawat nih kita dapat syafaat nanti masuk ke dalam surga. Selebihnya lagu-lagu gua dan ngapain kayak yang penting bersolawat, enggak tentu juga. Nah, oleh katanya, alhamdulillah kita bisa tahu, mengenal, selalu ingat kepada Allah, mengharap ridho Allah, bersyafaat kepada bersolawat kepada baginda Rasulullah
yang senantiasa mudah-mudahan man udina lahu yasfauna, orang yang mendapat izin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bahasan terkait dalam orang yang bersolawat, orang yang cinta kepada baginda Rasul dalam ucapannya. Bukan cuma ucapan doang yang bersolawat, tapi juga dia praktekkan sebagaimana perjalanan baginda Rasul. Sifat-sifat baginda Rasul itu seperti apa dan bagaimana perilaku baginda Rasul. Ya, kita berharap syafaatnya baginda Rasul dengan kita bersolawat dan terus kita mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu Allah akan izinkan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya syafaat itu terkhusus buat siapa sih? Syafaat itu terkhusus buat orang yang banyak maksiat, yang ada dosanya. Ya, kita kan udah pasti ada dosanya, udah pasti ada dosanya. Tapi kita mukmin, tapi kita percaya kepada Allah. Apalagi kita hidup punya tekad, punya niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkadang kita masih nipu kanan nipu kiri, terkadang masih kita kecebur lubang di lubang yang sama, tapi kita tetap punya tekad, punya keyakinan untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kuncinya, kunci dalam kita bersolawat kepada baginda Rasul. Ya pokoknya mas, kita nggak usah berharap dengan solawat kita dapat masuk surga, enggak. Kita berharap dengan bersolawat kita berharap kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengharapkan apapun, tidak mengharap apapun. Kita nggak berharap makhluk untuk bisa membeli surga, enggak. Sholawat itu kan bacaan adalah makhluk. Masa kita beli surga dengan makhluk? Enggak. Kita beli surga dengan hati kita, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan sholawat. Dengan sholawat dia masuk ke dalam surga. Itu namanya mengandalkan sholawat, mengandalkan makhluknya agar bisa dibuka kunci surga. Salah juga. Dan itu membukanya pintu surga dengan bacaan salawat kita, berharap ridhonya Allah, kebukanya surga dalam syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak berharap dengan sholawat, enggak. Kita berharap dengan ridhonya Allah, dengan lillahnya, karena Allahnya kita, ucapan sholawat kita dapat pertolongan nyampe dimasukkan ke dalam surga. Itu kuncinya, niat kita dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahasianya. Insya Allah Allah pasti akan buka pintu surga kalau kita bisa mematahkan niat kita lempeng. Baginda Rasul kan begitu dalam bab masalah niat. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Apapun urusan perkara harus didasari dengan niat. Dan urusan kita hidup di dunia, mati dengan masuk surga, maka niat kita apa? Ibadah kita, amalia kita apaan? Ya, pengen dapat surga dengan syafaat melalui sholawat. Ya niatnya perlu dilempengin tadi. Jadi jangan berharap kepada sholawat yang hanya makhluk, sebuah bacaan, sebuah kalimat, sebuah wadah untuk bisa mendapatkan syafaat, bisa pengen dimasukkan ke dalam surga. Itu namanya kita ngandelin makhluk. Salah. Yang benar adalah mengandalkan ridhonya Allah, mengandalkan Allah dengan syafaat kita masuk ke dalam surga. Itu yang benar. Ya kita seperti itu, insya Allah Allah pasti izinkan kepada Nabi Muhammad untuk digiring masuk ke dalam surga.
surga. Meskipun di belakang banyak dosa-dosa kita, ya, banyak dosa kita, ya maklum, namanya manusia, banyak kesalahan, banyak lupa. Manusia, man adalah orang, man kalimatnya adalah orang, artinya man orang, manusia yang dilupakan, ini bahasa Arab. Man artinya orang, manusia yang dilupakan oleh Allah. Artinya kita selalu lupa. Nah, kalau kita benar dulu terlewatin nyaingin Nabi. Kadang Nabi juga kan pernah lupa, tapi lupanya Nabi maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam dosa, terusir dari surga, tapi dosanya maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak berbuat dosa, apa dijaga? Enggak, kelewatan ya, tapi masih bagus kita punya niatan untuk at-taibuna ilallah, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah, mendapatkan izin dari Allah untuk syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.